Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnaini Wulandari dengan NPM A1G019070. Saya berasal dari kelompok 1, yaitu tentang kimia kehidupan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kimia kehidupan. Yang pertama, di kimia kehidupan itu ada atom dan molekul. Pertama, kita masuk ke atom terlebih dahulu. Nah, apa sih pengertian dari atom itu sendiri? Nah, atom secara etimologi atau asal kata berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos. Arti dari kata tersebut adalah tidak bisa dipotong. Nah, dilihat dari asal katanya, kemudian atom diketahui memiliki definisi sebagai suatu partikel yang menyusun suatu benda dan memiliki ukuran yang sangat kecil. Selanjutnya itu ada perkembangan atom. Nah, yang pertama itu ada teori atom Dalton. John Dalton adalah ilmuwan pertama yang mengembangkan teori atom pada tahun 1803. Nah, secara garis besar, teori atom John Dalton itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, atom adalah bagian terkecil dari suatu materi yang sudah tidak bisa dibagi-bagi. Lalu yang selanjutnya yaitu partikel-partikel penyusun atom mempunyai zat yang sama. Lalu atom unsur tertentu tidak bisa berubah menjadi atom unsur lain. Untuk teori yang kedua itu ada teori atom Thomson. Secara garis besar, teori atom yang dikemukakan oleh Joseph John Thomson ini dapat disimpulkan menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama, atom bukanlah bagian terkecil dari suatu partikel. Lalu secara keseluruhan atom mempunyai sifat yang netral. Massa elektron lebih kecil daripada massa atom. Yang selanjutnya yaitu ada teori atom Rutherford. Nah, secara garis besar teori atom Rutherford dapat dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, atom tersusun dari inti atom atau nukleus dan elektron yang mengitarinya. Yang kedua yaitu muatan positif atau massa atom terpusat di dalam inti atom. Yang ketiga, atom bersifat netral. Hal ini dikarenakan jumlah muatan yang ada pada inti atom sama dengan jumlah muatan yang ada pada elektron. Yang selanjutnya itu ada teori atom Bohr. Nah, secara garis besar, teori atom Bohr ini juga dapat dibagi menjadi beberapa poin-poin, yang diantaranya yaitu pertama, adanya lintasan stasioner yang memiliki energi tertentu. Yang kedua, tidak ada energi dalam bentuk radiasi yang dipancarkan atau diserap ketika elektron berada dalam lintasan stasioner. Yang ketiga, apabila elektron menyerap energi dari luar, maka elektron itu akan naik ke kulit yang lebih tinggi, lalu akan kembali pada kulit yang semula dengan memancarkan energi radiasi. Yang selanjutnya yaitu molekul. Nah, pengertian molekul. Molekul ialah merupakan suatu kumpulan atom yang saling tersusun oleh dua atau lebih atom dengan ikatan kimia tertentu. Kumpulan atom tersebut akan membawa muatan yang stabil dan netral atau tidak bermuatan listrik hingga saling berhubungan dengan kuat. Nah, untuk proses terbentuknya molekul dan komponennya itu berdasarkan pengertian molekul di atas, dapat disimpulkan bahwa molekul terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu, baik unsur sejenis ataupun tidak sejenis. Pada dasarnya, molekul dapat dibedakan dengan beberapa jenis seperti molekul homonuklir, yaitu mengandung atom-atom dari satu unsur kimia, misalnya oksigen atau O2. Selain itu bisa pula berupa heteronuklir yang merupakan suatu senyawa kimia yang tersusun dari lebih dari satu unsur, misalnya air, H2O. Nah, jika melihat dari sisi pembentukannya, maka ada 3 prinsip pembentukan molekul, yaitu konfigurasi elektron, ikatan ion, dan identifikasi unsur. Selanjutnya yaitu kita masuk ke reaksi kimia. Pengertian reaksi kimia. Reaksi kimia adalah bagian integral dari teknologi, budaya, kehidupan manusia. Nah, proses terjadi dan syarat terjadinya ada 2 jenis perubahan, yaitu yang pertama perubahan kimia dan yang kedua yaitu perubahan fisika. Contohnya yaitu adalah lilin yang menyala. Seiring berjalannya waktu, lilin tersebut akan berubah menjadi parafin. Pembakaran dari sebuah lilin merupakan reaksi kimia atau perubahan kimiawi, sedangkan
perubahan lilin menjadi sebuah parafin disebut dengan perubahan fisika. Perubahan fisika meliputi perubahan keadaan seperti es batu mencair menjadi air, air menguap menjadi uap. Ciri-ciri dan macam-macam reaksi kimia, yaitu yang pertama perubahan warna. Sepeda yang tadinya memiliki warna yang mengkilap akan berubah menjadi pudar. Perubahan warna sepeda menjadi karat menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan kimia. Yang kedua yaitu perubahan suhu. Ketika energi diserap atau dilepaskan, hal ini menandakan adanya perubahan kimia. Kembang api adalah salah satu contoh perubahan kimia yang menghasilkan perubahan suhu dan memancarkan cahaya. Nah, selanjutnya itu faktor-faktor reaksi kimia. Yang pertama itu ada tekanan, ada konsentrasi reaktan, ada suhu, ada katalis, dan ada sifat reaktan, ada orientasi spesies yang bereaksi, ada luas permukaan, intensitas cahaya, dan sifat pelarut. Selanjutnya kita masuk ke struktur 4 makromolekul organik. Yang pertama itu ada karbohidrat. Nah, karbohidrat adalah segolongan besar senyawa kimia yang paling banyak terdapat di bumi yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat memiliki manfaat utama sebagai sumber energi agar tubuh mampu menjalankan berbagai fungsinya dan melakukan berbagai aktivitas setiap hari. Selanjutnya itu ada struktur karbohidrat. Karbohidrat mengandung gugus fungsi karbonil sebagai aldehida atau keton dan banyak gugus hidroksil. Pada awalnya istilah karbohidrat digunakan untuk golongan senyawa yang mempunyai rumus CH2O kali N, yaitu senyawa-senyawa yang N atom karbonnya tanpa terhidrasi oleh N molekul air. Selanjutnya itu ada penggolongan karbohidrat. Yang pertama itu ada monosakarida. Nah, monosakarida adalah karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis lagi menjadi gula yang lebih sederhana. Yang selanjutnya itu ada disakarida. Nah, disakarida ini tersusun dari 2 molekul monosakarida yang sejenisnya sama ataupun berbeda. Disakarida terjadi karena penggabungan 2 molekul monosakarida dengan pelepasan air. Selanjutnya itu ada polisakarida. Nah, molekul polisakarida tersusun oleh lebih dari 20 atau lebih molekul monosakarida. Yang selanjutnya itu ada sifat-sifat karbohidrat. Nah, kalau monosakarida itu mempunyai rasa manis, larut dalam air, bersifat optis aktif, bersifat gula pereduksi. Sedangkan disakarida itu mempunyai rasa manis, larut dalam air, dan terhidrolisis menjadi 2 monosakarida sejenis ataupun berlain jenis. Sedangkan polisakarida itu polimer dari monomer-monomer monosakarida melalui ikatan glikosida dalam suatu reaksi polimerisasi kondensasi. Selanjutnya itu ada fungsi karbohidrat. Selain sebagai sumber energi, karbohidrat juga berfungsi sebagai cadangan makanan, pemberi rasa manis pada makanan, membantu pengeluaran feses dengan cara mengatur peristaltik usus, penghematan protein, dan lain sebagainya. Macam-macam karbohidrat, itu ada karbohidrat sederhana, contohnya buah-buahan, susu, dan produk olahan susu. Yang kedua itu karbohidrat kompleks, ada kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayur-sayuran. Ada pati seperti kacang dan polong-polongan, buah-buahan, makanan gandum, dan sayuran. Lalu ada serat seperti kacang hitam, buncis, dan kacang dan biji-bijian termasuk almond, kacang tanah. Nah, selanjutnya itu ada kita masuk ke protein. Pengertian protein. Protein berasal dari bahasa Yunani yang berarti pertama atau utama. Protein merupakan makromolekul yang menyusun lebih dari 10 bagian sel. Struktur protein yaitu yang pertama ada struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Penggolongan protein. Nah, berdasarkan fungsi biologinya itu ada enzim, protein pembangun, protein transport, protein pelindung, protein pengatur, protein cadangan, protein kontraktil. Nah, sedangkan berdasar bentuknya itu protein digolongkan menjadi 2, yaitu protein globular dan protein serabut.
Berdasarkan komposisi kimia, protein dibedakan menjadi protein sederhana dan protein terkonjugasi. Selanjutnya itu ada sifat-sifat protein. Yang pertama, suka larut dalam air, lalu dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa, bersifat amfoter karena membentuk ion Zwitter pada titik isoelektriknya. Selanjutnya itu fungsi protein sebagai enzim, lalu sebagai alat angkut, sebagai pengatur gerakan, dan juga penyusun jaringan. Macam-macam protein. Yang pertama ada protein hormonal, protein enzim, struktural protein, lalu protein antibodi. Nah, selanjutnya itu ada lemak. Lemak adalah zat organik hidrofobik yang bersifat suka larut dalam air. Struktur lemak. Nah, lemak tergolong ester. Lemak sederhana adalah trigliserida yang terbuat dari sebuah molekul gliserol yang terikat pada 3 asam karboksilat. Nah, ada penggolongan lemak, itu ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lalu yang kedua ada gliserida netral atau lemak netral, adalah ester antara asam lemak dengan gliserol. Sifat-sifat lemak. Yang pertama, sifat fisis lemak. Pada suatu kamar, lemak hewan pada umumnya berupa zat padat, sedangkan lemak dari tumbuhan berupa zat cair. Nah, lemak yang mengandung asam lemak rantai pendek larut dalam air, sedangkan lemak yang mengandung asam lemak rantai panjang tidak larut dalam air. Selanjutnya itu fungsi lemak. Nah, fungsi lemak mempunyai beberapa fungsi penting, diantaranya adalah sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah, lalu pelarut vitamin A, D, E, dan K. Macam-macam lemak. Yang pertama itu ada lemak jenuh, ada lemak tak jenuh, serta ada lemak trans, dan juga sekarang kita masuk ke asam nukleat. Nah, apa sih asam nukleat itu? Asam nukleat merupakan polimer besar dengan ukuran yang bervariasi. Nah, asam nukleat baik DNA maupun RNA itu tersusun dari monomer nukleotida. Struktur asam nukleat. Asam ini adalah polimer yang terdiri atas molekul-molekul deoksiribonukleotida yang terikat satu sama lain sehingga membentuk rantai polinukleotida yang panjang. Di sini ada penggolongan asam nukleat. Yang pertama itu ada basa nitrogen heterosiklik, ada gula pentosa. Nah, untuk sifat-sifat asam nukleat, sifat fisik dan kimia asam nukleat itu sebagai berikut. Yang pertama, asam nukleat tidak larut dalam alkohol, lalu molekul amfifilik, dan hidrosilis asam nukleat menghasilkan nukleotida yang dapat dianggap sebagai unit yang membuat naik polimer. Fungsi asam nukleat. Ada beberapa fungsi penting, antara lain yaitu menyimpan, mentransmisi, mentranslasi informasi genetik, koenzim pemindah asam asetat, zat gula, senyawa amino, macam-macam asam nukleat. Nah, asam nukleat itu ada dua macam. Yang pertama asam deoksiribonukleat atau biasa disebut DNA, dan asam ribonukleat atau RNA. Selanjutnya kita masuk ke enzim. Nah, pengertian enzim. Enzim adalah biomolekul yang berfungsi sebagai katalis, senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Untuk struktur enzim itu terdiri dari sisi aktif yang merupakan tempat menempelnya substrat atau senyawa yang akan diubah oleh enzim. Fungsi enzim. Nah, fungsi enzim ini membantu mempercepat reaksi kimia dalam tubuh manusia. Enzim mengikat molekul dan mengubahnya dengan cara tertentu. Untuk macam-macam enzim itu ada yang pertama, enzim hidrolase. Nah, hidrolase merupakan enzim-enzim yang menguraikan suatu zat dengan pertolongan air. Yang kedua itu ada esterase, yaitu enzim-enzim yang memecah golongan ester. Contohnya itu lipase, fosfatase. Nah, yang C itu ada proteinase A atau protease. Nah, contoh-contohnya itu peptidase, gelatinase, dan renin.
Nah, untuk metabolisme yang pertama itu ada anabolisme. Di anabolisme ini ada fotosintesis. Pengertian fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil. Proses terjadinya fotosintesis. Ada 4 hal penting yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Pertama, air atau H2O, lalu karbon dioksida atau CO2, lalu ada klorofil, dan terakhir itu cahaya matahari. Manfaat fotosintesis. Nah, fotosintesis ini memiliki sejumlah manfaat, yaitu dapat menghasilkan oksigen. Selain itu, fotosintesis juga bermanfaat sebagai penyedia nutrisi yang berguna untuk manusia. Selanjutnya itu ada sintesis protein. Nah, pengertian sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Proses terjadinya itu secara umum terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahap replikasi DNA, lalu ada tahap transkripsi, dan ada tahap translasi. Manfaat sintesis protein. Yang pertama itu menghasilkan protein, namun secara spesifik proses sintesis protein akan membentuk 2 jenis protein, yaitu protein struktural yang membentuk struktur di dalam tubuh, dan protein fungsional yang mengatur segala proses dalam tubuh. Sintesis lemak. Lemak dapat disintesis dari karbohidrat dan protein karena dalam metabolisme ketiga zat tersebut bertemu di dalam daur Krebs. Proses terjadinya sintesis lemak. Lemak merupakan komponen sel yang terdiri dari unsur C, H, dan O. Nah, manfaat sintesis lemak itu adalah jalur anabolik kritis di sebagian besar organisme. Lalu selain menjadi komponen utama membran, lemak adalah molekul penyimpan energi yang penting. Yang selanjutnya itu ada sintesis asam nukleat. Proses terjadinya sintesis asam nukleat itu pertama ada replikasi DNA, adalah proses di mana seluruh DNA untayan ganda diduplikasi untuk menghasilkan DNA untayan ganda kedua yang identik. Manfaat sintesis asam nukleat. Asam nukleat merupakan molekul raksasa yang memiliki fungsi khusus, yaitu menyimpan informasi genetik dan meneruskannya kepada keturunannya. Susunan asam nukleat yang menentukan apakah makhluk itu menjadi hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Begitu selanjutnya itu ada katabolisme. Yang pertama itu ada respirasi. Pengertian respirasi. Pada dasarnya respirasi adalah proses oksidasi yang dialami senyawa berenergi tinggi sebagai unit penyimpan energi kimia pada organisme hidup. Macam-macam respirasi. Nah, berdasarkan kebutuhan akan oksigen, katabolisme dibagi menjadi 2, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Selanjutnya itu pemecahan protein. Untuk macam-macam pemecahan protein itu ada protein asam amino asam pirufat, lalu ada protein asetil-CoA dan siklus Krebs, lalu ada protein dipecah menjadi siklus Krebs. Untuk tahapan pemecahan protein itu dibagi 3 jalur metabolik utama, yaitu tahapan di mana produksi asam amino yang berasal dari pembongkaran protein di dalam tubuh, dan tahap kedua mencakup pengambilan nitrogen dan juga asam amino. Tahap terakhir adalah katabolisme asam amino yang akan diurai menjadi energi. Selanjutnya itu pemecahan lemak. Macam-macam pemecahan lemak. Nah, itu pertama ada lemak dipecah gliserol, asam pirufat, asetil CoA, dan siklus Krebs. Yang proses pemecahan lemak. Pencernaan lemak terjadi di dalam usus karena usus mengandung lipase. Selanjutnya itu ada pemecahan asam nukleat. Macam-macam pemecahan asam nukleat berturut-turut menjadi nukleotida, nucleosida, purin, pirimidin, dan asam urat. Proses pemecahan asam nukleat. Nah, asam nukleat ini merupakan jalur metabolisme pemecahan yang menguraikan asam nukleat menjadi unsur-unsur penyusunnya.
mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi kelompok saya, yaitu tentang kimia kehidupan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.